Pos Pembinaan Terpadu atau biasa disebut dengan Posbindu merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan menangani penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan sebagainya. Kader merupakan agen perubahan sekaligus sumber daya utama yang akan menggerakkan Posbindu. Sebelum memulai kegiatan Posbindu, kader dianjurkan mempersiapkan tempat yang bersih dan nyaman. Kemudian, tempat tersebut ditata menjadi 5 meja Posbindu yang terdiri dari meja 1 atau biasa disebut meja pendaftaran, meja 2 atau biasa disebut meja anamnesis, meja ketiga yang merupakan meja pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Meja 4 merupakan meja pemeriksaan tekanan darah dan gula darah. Dan meja terakhir atau meja kelima merupakan meja edukasi dan tindak lanjut. Meja 1 merupakan meja pendaftaran. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada meja ini meliputi buku register atau buku pencatatan dan buku pemantauan atau monitoring peserta Posbindu. Pada meja ini, kader wajib memastikan apakah kunjungan peserta Posbindu merupakan kunjungan pertama atau kunjungan lanjutan. Pada kunjungan pertama, kader wajib mencatat data diri peserta Posbindu dalam buku register. Dan pada kunjungan pertama, peserta Posbindu akan mendapatkan buku pemantauan atau buku monitoring. Namun, bagi peserta Posbindu kunjungan lanjutan, cukup membawa buku pemantauan. Dan kader wajib memastikan apakah terdapat perubahan data diri pada peserta Posbindu. Jika tidak terdapat perubahan data diri, kader wajib mengarahkan peserta Posbindu pada meja berikutnya. Silakan duduk, Pak. Oh iya, makasih Mbak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Fiza, saya selaku kader yang bertanggung jawab di meja 1 ya Pak ya. Iya. Bapak sudah pernah ke Posbindu? Belum pernah Mbak, baru Belum pertama pernah, ya? ini. Iya. Mohon informasinya Pak, untuk nama lengkap Bapak siapa? Bapak Rahmat Junaidi Mbak. Oke, nama Junaidi ya. Biasanya Iya. dipanggil siapa Pak? Bapak Rahmat Mbak. Oke, Bapak boleh minjem KTP-nya sebentar Oh, iya. untuk mengisi data ya Pak ya. Ini ya Mbak. Bentar ya Pak ya, saya pinjam dulu. Baik. Baik Bapak, untuk mengisi data yang selanjutnya saya membutuhkan nomor telepon atau nomor HP Bapak. Oh iya boleh. Berapa ya Pak nomor HP-nya? 089 Ya. 632 74 Iya. 28 Iya Pak. Baik Pak, untuk pendidikan terakhirnya S1 S1 ya Pak. ya. Untuk alamat email Bapak Rahmat apa ya? Rahmat Rahmat dot dot Junaidi Junaidi @gmail.com. oh ya. Baik Pak, ini saya kembalikan Oh, iya. KTP-nya. Mohon tunggu sebentar ya Pak. Iya. Saya mengisi data terlebih dahulu. Baik Pak, di sini sudah saya isi ya datanya Iya. sesuai dengan informasi yang Bapak Rahmat berikan kepada saya. Baik Pak Rahmat, ini adalah buku pemantauan peserta Iya. Posbindu. Jadi setiap Bapak Rahmat ke Posbindu mohon dibawa ya Pak ya. Oh iya. Berarti selalu di bawah ya Mbak? Ya, ini? supaya datanya tercatat dengan baik ya Pak Oh iya, ya. baik. Baik Pak, sesi pendaftaran dan pendataan data sudah selesai. Oh, iya. Terima kasih Pak Rahmat. Iya. Pak Rahmat bisa melanjutkan ke meja 2 Oh ya. iya, ini sudah selesai ya? Iya. Berarti bisa ke meja sini? Iya, Oh iya, langsung baik. ke meja 2 aja ya Pak. Baik, makasih ya Mbak. Ya, Mari. terima kasih Bapak.
Meja 2 atau meja anamnesis merupakan meja wawancara faktor resiko penyakit tidak menular yang dimiliki oleh peserta dan keluarga peserta posbindu, meliputi riwayat atau kebiasaan merokok, pola aktivitas fisik, pola konsumsi makanan khususnya konsumsi sayur dan buah, tingkat stres, riwayat konsumsi alkohol, dan riwayat penyakit tidak menular. Adapun alat dan bahan yang digunakan meliputi formulir wawancara faktor resiko penyakit tidak menular yang dimiliki oleh keluarga ataupun peserta posbindu, dan buku register atau buku pencatatan peserta posbindu. Pada meja ini, kader wajib mewawancarai seluruh faktor resiko yang mungkin dimiliki oleh peserta posbindu. Beberapa hal wajib diperhatikan oleh kader. Mulailah pertanyaan dari pertanyaan ringan dan bersifat umum. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit dan hindari pertanyaan yang menyinggung. Serta dengarkan pendapat peserta posbindu secara saksama. Jangan memotong percakapan peserta posbindu. Pada akhir sesi wawancara, kader wajib menyimpulkan dan mencatat hasil wawancara pada formulir posbindu. Dan jangan lupa mengakhiri wawancara dengan baik. Silakan duduk Bapak. Ya, makasih Mbak. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Boleh saya meminjam bukunya Bapak? Oh ya, ini ya Mbak. Oke. Oh, dengan Pak Rahmat Junaidi ya Pak ya? Iya betul. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Firda. Saya di sini selaku kader di meja 2, yaitu meja untuk mewawancarai faktor resiko penyakit tidak menular ya Pak. Oh iya. Jadi sebelumnya Bapak apakah tahu penyakit tidak menular itu seperti apa? Oh, maksudnya yang seperti kayak penyakit gula itu bukan ya Mbak? Iya betul Bapak, seperti hipertensi, kemudian stroke, kemudian kanker dan lain sebagainya Pak. Nah jadi tujuan wawancara di meja 2 untuk mengetahui faktor resiko dan menentukan tindakan yang tepat Bapak. Dimohon Bapak untuk bersedia menjawab pertanyaan yang saya ajukan ya Pak. Oh iya, baik Mbak. Sebelumnya Bapak bekerja di mana ya Pak? Oh, kalau sekarang sudah nggak bekerja lagi Mbak, saya sudah pensiun. Semenjak pensiun, kesibukannya apa saja ya Pak ya? Kalau paling di rumah hanya berkebun sama beternak itu saja sih. Oke Pak, untuk kegiatan kesehariannya apa saja ya Pak ya? Kalau saya biasanya kalau pagi-pagi itu dari jam 7 sampai 8 itu nyiramin tanaman. Terus setelahnya paling ya nonton TV, terus main sama cucu. Ya, paling begitu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Sebelumnya ya Pak, apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pensiun Bapak? Oh ya, pasti banyak ya perbedaannya. Kalau sebelum ya saya lebih banyak stres gitu ya, karena memang di kantor itu kan banyak pekerjaan dari pagi sampai pulang mungkin hampir sampai larut malam, dan gitu sudah capek dan paling ya hanya langsung istirahat gitu. Untuk aktivitas olahraganya Bapak bagaimana? Untuk aktivitas olahraga saya juga kurang jarang menyempatkan waktunya ya Mbak, karena ya mungkin karena kesibukan itu sehingga saya itu paling menyempatkan hari Minggu saja. Jadi itu pun paling hanya 30 menit ya, dan itu pun biasanya setelah lari-lari pagi di Sunmore itu saya langsung makan-makan ya sama teman-teman, ngopi, makan soto dan lain-lain, paling itu. Habis olahraga langsung sarapan ya Pak tadi? Ya Mbak, betul. Nah, bisa dijelaskan lebih detail Pak untuk pola makan sehari-hari bagaimana? Kalau biasanya sih di rumah untuk pola makan 2-3 kali ya Mbak sehari. Dengan lauk sudah ada, terus ada sayur walaupun mungkin 2-3 sendok. Untuk yang lainnya kayak konsumsi buah
Itu biasanya kalau di rumah sehari sekali. Itu pun saya biasa suka makan buah jambu ya Mbak. Itu sekali sehari. Tadi Bapak habis olahraga mengkonsumsi kopi ya Pak? Iya betul Mbak. Nah, selain kopi nih Pak, minuman apa saja yang biasa Bapak konsumsi? Kalau kopi sebenarnya sih kadang-kadang sih Mbak. Saya biasanya kalau tiap hari itu minum lemon tea di rumah itu sudah disediakan. Terus yang lain itu kalau air putih sih insya Allah 6-8 gelas itu biasanya sudah rutin gitu. Untuk yang lain mungkin biasa seperti itu. Oke. Maaf Pak, sebelumnya apakah Bapak atau anggota keluarga Bapak ada yang mengkonsumsi alkohol? Oh, mohon maaf Mbak, kalau alkohol kita di keluarga pantangan ya Mbak. Jadi di keluarga saya itu tidak ada yang konsumsi alkohol sama sekali. Oh, begitu ya Pak ya. Untuk riwayat merokok sendiri, apakah Bapak merokok ataupun keluarga Bapak ada yang merokok? Oke, untuk merokok alhamdulillah saya nggak pernah merokok sejak kecil. Cuma memang dalam keluarga itu ada menantu saya Mbak yang masih merokok dan itu pun kadang-kadang pulang ke rumah itu memang jarang, sehingga saya jarang menghisap asap rokok juga kalau di rumah. Oh, begitu ya Pak. Bisa diceritakan Bapak untuk riwayat penyakit tidak menularnya dari Bapak ataupun pihak keluarga Bapak? Baik Mbak, kalau dari saya sendiri, kata ibu saya itu ada riwayat penyakit asma Mbak sejak kecil. Cuma alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak ada gejala. Dari pihak ibu itu ada penyakit gula. Terus kalau dari pihak istri itu ada penyakit jantung sama hipertensi itu Mbak. Untuk yang lain nggak ada sih. Baik Pak Rahmat, cukup sekian wawancara dari saya. Saya catat dulu ya Pak untuk hasilnya. Oke. Terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari saya. Saya doakan ya Pak, semoga Bapak beserta keluarga sehat selalu. Amin. Oh ya Pak, ini bukunya bisa dibawa kembali dan bisa dilanjut ke meja 3 ya Pak ya. Baik, Mbak. Terima kasih Bapak. Meja 3 merupakan meja pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Alat dan bahan yang digunakan pada meja ini meliputi mikrotoa, timbangan injak digital, cakram indeks massa tubuh, Medline, ballpoint ataupun marker sebagai penanda batas atas dan batas bawah lingkar perut, serta buku register atau buku pencatatan. Pada meja ini, kader wajib mengarahkan peserta Pospindu untuk mengikuti instruksi yang seharusnya, dan peserta diminta untuk meletakkan barang bawaan yang dapat mengganggu pengukuran. Dan pada akhir pengukuran, kader wajib menyampaikan hasil pengukuran dan mencatat hasil pengukuran pada buku register. Dan jangan lupa akhiri pengukuran dengan kesan yang baik. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk Bapak. Oh iya, terima kasih ya Mas. Iya. Boleh saya pinjam bukunya Bapak? Oh iya. Oh iya. Ini Bapak. Terima kasih Pak. Dengan Bapak Rahmat Junaidi. Iya betul, saya Pak Rahmat. Senang dipanggil apa Pak? Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat ya. Baik, Bapak Rahmat, perkenalkan, saya kader, nama saya Risto. Saya yang bertugas di meja 3 ini. Di meja 3 ini kita akan melakukan pemeriksaan terkait berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh atau biasa disingkat IMT, dan juga yang terakhir ada lingkar perut. Oh iya. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui status gizi Bapak. Baik. Ya. Baik Bapak, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait pemeriksaannya nanti. Untuk pemeriksaannya nanti ada tinggi badan dan berat badan itu diharapkan agar Bapak tidak menggunakan alas kaki. Oh, Jadi iya. nanti misalnya ada sendal atau sepatu bisa
dilepas dulu ya Pak ya. Oh iya baik, nanti saya lepas. Ya baik. Dan juga Bapak semisal ada handphone atau ada benda yang ada di saku bisa dilepas. Sekarang berarti ya? Iya boleh. Ya, baik Bapak. Sudah? Ya baik Bapak. Sebelum kita lakukan pemeriksaan ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik Bapak, untuk tidak membuang waktu kita langsung saja ke pemeriksaan ya Pak ya. Iya baik. Mari Bapak lewat sini. Kita periksa tinggi badan dulu ya Pak ya. Oh iya. Nanti berdirinya di sini. Pandangannya ke depan Bapak. Iya betul sekali. Sini ya? Iya betul. Kakinya dirapatkan Bapak. Iya menempel ke dinding. Oke, dari kepala bahu bisa menempel ke dinding juga. Gini. Ya mohon maaf pantatnya dan betis menempel ke dinding. Iya. Nanti tetap pandangan ke depan ya Pak ya. Baik. Mohon maaf agak geser ke kanan dikit Pak. Kanan? Iya. Sini ya? Dikit aja. Iya betul sekali. Saya periksa dulu. Tetap pandangannya ke depan. Oke. Tinggi badannya 160. Oke, saya catat dulu ya Pak ya. Ya. Oke, baik Bapak, untuk pemeriksaan tinggi badannya sudah selesai. Kita lanjut untuk pemeriksaan berat badan. Saya siapkan alatnya dulu ya Pak. Oh iya. Oke, baik Bapak, untuk alatnya sudah siap. Silakan Pak naik ke timbangannya. Oke, Bapak agak mundur sedikit karena itu menutupi jendela pemeriksaan. Begini ya? Iya, baik. Untuk pemeriksaannya Bapak tetap tenang, nanti pandangannya lihat ke depan. Ya, baik. Tangannya juga di samping ya Pak. Ya, tetap tenang, baik. Oke, untuk berat badannya 54. Oke, untuk pemeriksaan berat badannya cukup. Kita lanjut untuk pemeriksaan lingkar perut Bapak. Untuk lingkar perutnya nanti di sana ya Pak ya. Oh iya, ya. baik. Silakan Bapak. Oke, nanti Bapak bisa menghadap ke sana Pak. Ya. Untuk pemeriksaan lingkar perut mohon izin Bapak bajunya boleh diangkat. Ya. Ya, baik. Saya periksa titiknya ya Pak ya. Permisi Pak. Permisi ya Pak. Oke, untuk lingkar perutnya 80 ya Pak. Oh iya. Oke. Baik, ya, boleh diturunkan kembali. Saya catat dulu. Oke, Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Boleh duduk kembali, Bapak. Alas kakinya boleh dipakai kembali, Pak. Oke, baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Saya mohon izin untuk hitung indeks massa tubuhnya ya, Pak ya. Oh iya. Oke, ini untuk IMT-nya 21 ya Pak ya? Normal itu ya? Iya, ini masih kategori normal. Oke. Baik Bapak, untuk pemeriksaan tadi berat badan 54 ya Pak ya? Iya. Untuk tinggi badannya 160. Iya. IMT tadi 21 masih dalam batas normal ya Pak ya? Oh iya. Untuk lingkar perutnya 80. Iya, betul. Oke, baik. Bapak, untuk meja 3 pemeriksaannya sudah selesai. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bapak? Tadi sudah normal ya? Iya, normal. Iya, puji Tuhan. Tidak ada, cukup. Oh iya, baik. Kalau tidak ditanyakan, mungkin meja 3 sudah selesai Bapak. Nanti setelah ini Bapak boleh lanjut ke meja 4. Untuk penjelasan hasilnya nanti di meja 5 ya Pak ya? Oh iya, Ya. baik.
Baik, kalau tidak ditanyakan mungkin cukup dari saya meja 3 Bapak. Silakan lanjut untuk meja 4 Pak. Oh iya. Ini saya bawa Iya, lagi ya? boleh dibawa Pak. Oke. Baik, Pak, terima kasih Pak. Mari. Ya. Meja 4 merupakan meja pengukuran tekanan darah dan gula darah. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada meja ini adalah tensimeter digital untuk mengukur tekanan darah dan beberapa kelengkapan pengukuran gula darah meliputi glucose strip, glucose analyzer, pen lancet, kapas alkohol, sarung tangan medis, tisu kering, dan alkohol. Dan yang paling dibutuhkan adalah buku pencatatan atau buku register. Bagi posbindu dengan sumber daya lebih dapat menambahkan pengukuran kolesterol, pengukuran asam urat, dan pengukuran tajam penglihatan. Pada meja ini, kader wajib memastikan semua alat yang digunakan dalam kondisi baik. Dan kader wajib menjelaskan prosedur pengukuran kepada peserta posbindu. Pada akhir pengukuran, jangan lupa untuk menyampaikan hasil pengukuran kepada peserta dan mencatatnya pada buku register. Dan berikan kesan yang baik kepada peserta posbindu. Pada akhir kegiatan posbindu, kader wajib membuang sampah medis seperti sarung tangan medis, glucose strip, kapas alkohol, lancet, dan tisu kering ke dalam tempat sampah medis atau safety box. Selamat pagi Pak. Ya, selamat Silakan pagi. duduk Pak. Ya, makasih Mas. Pak, boleh saya pinjam bukunya? Oh iya. Ini. Ini dengan Bapak Rahmat Junaidi ya? Iya, betul saya sendiri. Bapak biasa dipanggil siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ya. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Semoga selalu sehat ya Pak. Amin. Amin. Baik Bapak, di sini di meja 4 ini perkenalkan, nama saya Adi. Di sini akan dilakukan tindakan pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan gula darah. Sebelumnya, apa Bapak pernah melakukan pemeriksaan tersebut? Itu sudah pernah kalau yang apa itu dicek tekanan darahnya Tekanan ya, darah, Mas? ya. Sudah pernah. Baik Bapak, nanti di sini untuk tindakannya itu yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Kemudian untuk pemeriksaan kedua yaitu akan melakukan pemeriksaan gula darah. Sebelumnya apakah Bapak ada yang tanyakan? Itu tidak sakit kan ya Mas? Yang Pemeriksaan gula darahnya Pak. Iya. Nanti untuk pemeriksaan gula darahnya itu akan terasa sedikit sakit, namun nanti Bapak bisa melakukan tarik napas dalam ya Pak. Iya. Ya, baik Pak. Baik. Bisa saya mulai Pak? Boleh. Boleh. Baik Pak, saya siapkan alat terlebih dahulu. Baik Bapak, di sini terkait dengan pemeriksaan tekanan darah itu lebih baiknya dilakukan setiap bulan. Itu tujuannya untuk mengetahui apakah Bapak masuk dalam kategori hipertensi atau tidak. Oh iya. Boleh Pak, untuk tangannya bisa dilentangkan. Oh iya. Yang kiri ya. Ya, Pak. Saya pasang alat terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, tangannya bisa dilentangkan dan menekuk. Baik Bapak, mungkin posisinya Bapak diatur senyaman mungkin. Kakinya bisa nyentuh lantai dan posisi Bapak rileks ya Pak. Jadi nanti pada saat saya menekan tombol start, saya harapkan Bapak untuk tidak berbicara atau tidak bergerak karena akan sangat mempengaruhi hasilnya. Baik. Baik, apakah Pak sudah nyaman Pak? Sudah. Sudah, Pak. Saya mulai ya Pak. Baik Bapak, di sini untuk hasilnya itu tekanan darah Bapak 130/85 ya Pak. Oh iya. Baik Pak, saya catat terlebih dahulu.
Baik Pak, di sini untuk pengukuran tekanan darahnya sudah selesai. Saya lepas alat yang terlebih dahulu ya Pak. Permisi ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan gula darah. Baik Pak, saya siapkan alat yang terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, di sini saya akan mulai itu tindakannya. Nanti terkait dengan pemeriksaan gula darah ini, saya akan melakukan penusukan bagian dari salah satu jari Bapak. Nanti untuk rasanya sedikit sakit ya Pak. Nanti kalau misalnya sakit, Bapak bisa melakukan tarik nafas dalam. Oh, iya. Baik Pak, apa Pak sudah bersiap? Bisa Sudah. tangannya dilentangkan Pak? Tangannya mana ya Pak? Yang kiri saja Pak. Baik Pak, untuk hasilnya itu gula darah Bapak itu 95. Oh iya. Ya. Itu normal ya? Ya, itu masih normal Pak. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaannya. Di sini saya bereskan alat yang terlebih dahulu dan saya sambil jelaskan terkait dengan hasilnya ya Pak. Di sini tadi terkait dengan pemeriksaan tekanan darah Bapak itu 130/85. Nah, itu masuk dalam kategori berhipertensi. Kemudian untuk hasil pengukuran tekanan darahnya itu Bapak hasilnya tadi 95 dan itu masuk kategori normal. Ya Pak. Berarti yang tinggi itu tadi yang tekanan darah ya? Iya, betul Pak. Baik Bapak, terkait dengan hasilnya saya tulis di buku pemantauan terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, terkait dengan pemeriksaannya sudah selesai. Ini untuk bukunya, Bapak bisa bawa untuk meja selanjutnya Pak, yaitu meja 5. Gitu. Ya, Pak. Ya. Sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih Mas. Iya, sama-sama Pak. Ya. Monggo Pak, silakan. Mari. Meja 5 merupakan meja edukasi dan tindak lanjut. Meja ini adalah layanan terakhir bagi peserta Posbindu. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada meja ini meliputi media edukasi, buku register atau pencatatan Posbindu, dan formulir rujukan Posbindu bagi peserta Posbindu yang membutuhkan. Pada tahapan ini, kader
wajib mengidentifikasi faktor resiko yang dimiliki oleh peserta Pospindu. Selain itu, kader juga harus menentukan tindakan yang tepat dalam menangani dan mengatasi faktor resiko penyakit tidak menular yang dimiliki oleh peserta Pospindu. Sampaikan edukasi secara tenang dan gunakan bahasa yang lembut serta mudah difahami oleh peserta Pospindu. Setelah kader selesai melakukan edukasi, catat hasil edukasi pada buku register. Bagi peserta Pospindu yang sudah mendapatkan edukasi selama 3 bulan berturut-turut dan belum terdapat perubahan, dapat dirujuk kepada puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat menggunakan formulir rujukan Pospindu. Selanjutnya, tutup edukasi dan tindak lanjut dengan sikap yang baik. Silakan dulu Bapak. Oh, iya. Masih Mbak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nuri. Saya sebagai kader yang bertanggung jawab di meja 5. Meja 5 ini adalah bagian edukasi dan tindak lanjut ya Pak. Oh iya. Sebelumnya boleh saya minjem bukunya? Oh iya, ini Mbak. Dengan Bapak Rahmat Junaidi ya Pak? Oh iya, betul saya sendiri. Baik. Baik. Baik Bapak, tadi Bapak sudah mendapatkan wawancara dan pengukuran ya Pak? Sudah ya. Dari hasil wawancara dan pengukuran tersebut disimpulkan IMT Bapak 21, lingkar perut Bapak 80, dan juga kadar gula darah Bapak 95. Iya. Semua itu sudah bagus ya Pak, sudah Oh, dalam iya. angka normal. Tetapi Pak, di sini Bapak masih mempunyai sedikit masalah, yaitu pada asupan buah. Asupan buah Bapak masih kurang Bapak. Kemudian untuk aktivitas fisik Bapak juga masih kurang. Dan masalah yang terakhir itu ada di tekanan darah Bapak. Tekanan darah Bapak itu hasilnya 130/85 mmHg. Nah, hal tersebut sudah di atas nilai normal. Gitu. Tapi belum masuk tergolong hipertensi Pak. Atau yang biasa kami sebut dengan prehipertensi. Baik Mbak, tadi yang Mbaknya sampaikan saya ada 3 masalah utama ya. Yang pertama tadi terkait dengan aktivitas ya. Maksudnya itu gimana Mbak? Ya Bapak, di sini aktivitas fisik Bapak masih rendah ya Pak. Di sini akan saya anjurkan Bapak untuk aktivitas fisiknya 3-5 kali per minggu. 3-5 ya? Iya Bapak. Berarti saya masih kurang karena selama ini kan saya hanya seminggu hanya 30 menit tuh untuk aktivitas jalan-jalan biasa di Sunmore itu. Nah itu masih kurang. Sebaiknya 3-5 kali per minggu dan gitu. minimal waktunya itu 30 menit Pak per Iya. aktivitas fisiknya. Baik, Jadi nanti baik. Bapak bisa mulai menambahkan ya Pak aktivitas fisiknya. Iya. Oke, terus yang kedua tadi ada terkait dengan asupan buah ya. Iya Bapak. Itu baiknya seperti apa ya Mbak? Untuk asupan buah, Bapak bagusnya mengonsumsi 2-4 kali dalam per hari. 2-4 kali ya? Iya. Baik. Ya, berarti selama ini saya kan hanya makan buah sehari 1 porsi atau 1 buah itu berarti masih kurang ya itu ya? Iya Bapak, masih kurang. Baik. Oke, terus tadi yang terakhir apa ya Mbak? Yang terakhir itu Bapak dalam Terkait hasil tekanan darah Iya, ya? iya, Oh Pak. iya. Itu gimana ya Mbak? hasil tekanan darah Bapak itu masih tinggi ya Pak, yaitu 130/85. Nah, angka normalnya itu Pak di 120/80. Jadi Bapak di sini saya sarankan untuk membatasi makanan yang mengandung garam. Di sini saya contohkan ya Pak. Di sini ada leaflet tentang hipertensi. Di sini juga ada makanan-makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan juga yang harus dihindari. Salah satunya pemakaian garam dapur Bapak. Nanti ini saya berikan kepada Bapak dan bisa Bapak baca lebih lanjut ya. Oh iya. Baik Mbak. Makasih ya Mbak.
Kemudian Bapak harus menghindari asap rokok ya Pak. Oh iya. Karena saya baca tadi ada keluarga Bapak yang merokok ya Pak. Iya, dari mantu itu Mbak. Oke, dan yang terakhir Bapak saya sarankan juga untuk mempertahankan berat badan. Karena berat badan Bapak sudah normal nih, jadi tinggal dipertahankan saja ya Pak. Oh iya. Sudah dapat dipahami ya Bapak? Sudah Mbak. Baik, kegiatan di meja ini sudah cukup. Mohon nanti saran-saran yang sudah saya berikan diterapkan dengan baik ya Bapak. Oh iya, makasih Mbak infonya. Ini bukunya bisa Bapak bawa kembali. Oh iya. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Saya permisi ya Mbak. Ya Bapak, selamat Mari. pagi. Ya. Optimalisasi 5 meja Posbindu merupakan langkah penting dalam pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular. Kader hebat, Indonesia sehat. Kader tangguh, Indonesia kukuh.